Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah, ngapunten ini buka aplikasi kok keluar sponsor. Saya termasuk yang gaptek siapa. Jadi kalau istri saya itu pinter itu. Saya ini ada apa-apa saya kasih ke istri. Enggak tahu ya. Sampai scan itu enggak tahu saya. Saya mau nyeken tulisan itu mau dikirim. Kata fotokopinya, scan aja Pak pakai HP. Scan pakai HP. Yang saya tahu dulu tuh scan tuh pakai gitu kan ya. Kasih ke istri langsung gini seret ini loh kata subhanallah gaptek namanya ya. Ini ngapunten. Jadi kalau tadi mau buka aplikasi tafsir Ibnu Katsir, karena saya kalau ngajar tafsir itu rujukan utamanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu standar, nggak miring kanan nggak miring kiri gitu. Kalau sanad saya di tafsir itu Qurtubi, yang ngarang kitab Tadkirah itu punya tafsir. Nah saya ngaji ke guru saya hampir 6 tahun atau 7 tahun itu tafsirnya itu. Dan beliau kan orang Murtania Pak. Murtania itu daerah Afrika Selatan sana ya. Murtania, Jazair, kemudian Maroko itu banyak. Ini kalau tempat ini terkenal dengan Singkit itu kalau dinisbahkan Singkiti. Pernah dengar Singkiti? Jadi ada daerah di situ tempat ilmu namanya Singkit. Orang yang berasal dari sana syekh itu namanya Asy-Singkiti. Singkiti itu dari nama tempat itu. Saya kebetulan ngaji ke beliau di tafsir Qurtubi, dan sanad saya di situ sebenarnya. Tapi karena di Indonesia ini rata-rata Syafi'iyah dalam madhab fikihnya, kalau akidahnya sama, Ahlus Sunnah semua. Hanya di sini ini kan yang dipakai itu kebanyakan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Syafi'i madhab fikihnya. Tapi kalau Qurtubi itu Maliki. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ini tidak dibahas, kecuali Quran yang masuk di dalamnya ayatul ahkam namanya. Ayat-ayat yang menjadi dasar hukum. Itu ada namanya ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam. Nah, kalau baca tafsir biasa ini itu memang tafsir itu banyak macamnya. Kadang-kadang saya ditanya, Ustaz, kalau tafsir acuannya kemana? Kalau ngaji begini, kitab yang di hadapan saya Ibnu Katsir. Tapi kan tidak mungkin membaca satu persatu. Jadi saya baca minimal menjadi penjelas dari ayat itu saja. Sudah. Jadi minimal juga yang kedua saya menyampaikan bukan karangan saya. Jadi memang saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ahli tafsir, saya hanya memperjelas saja. Walaupun kadang-kadang saya
ya saya selingi dengan hal-hal yang sifatnya aktual yang sekarang itu. Tapi tetap acuan utamanya, tafsir itu tidak boleh ditafsirkan dengan tanpa ilmu, nggak boleh. Harus ada rujukan, harus ada ilmu, dan harus ada dasar pengambilan. Maka jangan menafsirkan sesuatu sesuai dengan dirinya. Ya, terjadi banyak itu Pak, banyak. Jadi dia punya kepentingan, nanti menafsirkan ayat sesuai dengan kepentingannya. Na'udzubillah, ini sudah dijanjikan neraka. Orang yang begini berarti sudah melakukan iftira, kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang harus kita hati-hati, kalau bisa tetap kembali kepada kaul ulama, pendapat ulama. Yang pertama, ketika menafsirkan Al-Qur'an, kemudian yang kedua, ketika membaca hadis. Nabi jelas itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis itu kalau dibaca, Anda mewakili saya gitu. Kalau Anda menyampaikan hadis, itu kan kata-kata saya. Seakan-akan Nabi begitu. Makanya kalau kita tidak jelas itu hadis, lebih baik dengan redaksi bertanya, atau apa benar ini, atau fi ma'nahu, begitu. Makanya saya sering menemukan juga, ini kan ada di hadis, ini enggak, hadis ada, tapi hadis itu kan ada yang palsu, ada yang. Nah, kadang-kadang bukan hadis tapi dikatakan hadis. Kalau dia mengatakan itu karena tidak tahu, karena awam, dimakfu oleh Allah. Tapi kalau dia tahu itu bukan hadis, disampaikan untuk menguatkan argumennya, itu yang dikata Nabi, kamu itu menyampaikan sesuatu dinisbatkan ke saya, padahal saya nggak pernah mengatakan itu, kamu neraka. Jadi ada ancaman begitu dari Nabi SAW. Maka dua perkara ini tidak boleh kemudian kita sembarangan membaca. Saya pernah bertanya kepada guru saya, bolehkah saya ngaji tafsir? Boleh saya membaca tafsir? Boleh, tapi jangan keluar dari kaedahnya. Kalau tidak perlu baca tafsir, atau baca keterangan ulama saja. Dan tafsir itu bukan keilmuan yang pertama. Jadi tafsir itu boleh dibahas, boleh disampaikan kalau sudah menguasai alat-alatnya. Ini pesan guru saya. Saya suatu ketika menulis beberapa tulisan dulu, itu oleh beliau disuruh hentikan. Nulis tentang tafsir lah gitu ya. Dari awal tak tafsirkan ini, enggak. Kamu harus belajar dari ilmu alatnya, kuasai hadisnya, kuasai bahasa Arabnya, baca tafsir sebanyak dari berbagai versinya, baru kemudian simpulkan di atas apa yang mereka katakan. Ini penting sekali, karena ancaman terhadap orang-orang yang menafsirkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, para ulama, maka dia bukan dirinya saja yang tersesat, tapi orang-orang yang mendengarkannya, yang mengikutinya juga disesatkan oleh dirinya. Ini penting dalam tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membahas sekarang surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ini artinya para penyair. Penyair itu kalau bahasa kita sastrawan. Sastrawan itu penyair. Jadi menyusun kata dengan baik, dan di dalamnya biasanya ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Nah, secara umum saya sering menyampaikan surat dalam Al-Quran, nama-namanya itu diambil dari kalimat di dalam surat itu. Al-Baqarah karena ada kalimat Baqarah. Luqman kemarin karena memang ada kalimat Luqman kan. Yasin karena memang pertama Yasin. Nah, Syu'ara ini diambil dari akhir ayat dari surat ini, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu mengikuti sesuatu yang menyesatkan. Nah, ini kalau membaca ini jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini nanti ya semua penyair itu menyesatkan kan. Padahal Nabi punya penyair namanya siapa?
Hasan bin Thabit. Beliau punya penyair namanya Ka'ab bin Malik. Beliau punya penyair namanya Abdullah bin Rawaha. Itu ahli sastra juga itu. Bahkan Nabi ketika Hasan ingin membalas penyair Quraisy itu, oleh Nabi dikasih selendangnya. Itu menunjukkan bahwa syair itu sendiri hukumnya tergantung. Nah, di Quran ini di surat Syu'ara nanti di terakhir ada wasyu'ara'u yattabihumul ghawun. Pertama, para penyair itu mengikuti perkara yang menyesatkan. Nah, jadi tapi ini ada lanjutannya itu ya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apa kamu tidak melihat mereka itu di setiap lembah itu berkeliling? Yahim itu hama itu berkeliling. Jadi sambil mengucapkan syairnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini ada pengecualian, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Jadi mereka tidak masuk ke dalam kategori ghawun tadi. Ghawun itu menyesatkan. Jadi syair itu tergantung dari apa yang dia katakan. Nah, masuk ke dalam kategori ini sama dengan lagu itu. Lagu itu kan syair kan. Syair lagu itu. Ya kalau isinya itu kadang ada yang boleh, ada masalah agama seperti Hasan bin Thabit itu membela Nabi. Banyak syair-syairnya yang membela Nabi itu boleh dan dapat pahala. Ada yang boleh saja, boleh itu dia tidak menyinggung apa-apa, hanya ungkapan-ungkapan hati, biasanya disebabkan fenomena yang luar biasa, biasanya apa, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, yang ketiga, kalau berisi sesuatu yang mengusik nafsu, haram ini. Jadi ketika isi dari syair itu haram, maka mengucapkannya atau menyampaikannya juga haram. Tapi sejauh yang saya ketahui, yang saya lihat dari para budayawan, para sastrawan yang ada itu, mereka syairnya itu motivasi semua. Kadang-kadang di SMP ya, dulu saya pas SMP itu ada lomba puisi itu. Puisi itu syair itu. Makanya kalau anak kita itu misalkan ada PR tentang puisi, ya dilihat oleh sampean. Lihat. Termasuk saya, anak saya itu kalau disuruh nulis sesuatu saya lihat, tapi kalau hanya untuk apa-apa itu ya biar ibunya saja lah, untuk apa nganter ini apa ini itu kan bukan. Tapi kalau sesuatu yang kan masih anak-anak yang bisa melengket itu kita lihat apa isinya itu apa gitu loh, isi yang dia tulis itu apa. Anak-anak itu kan lengket itu, oh ini bagus nggak apa-apa, selama masih boleh. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang tidak benar, ini enggak boleh, ini jangan, ini tidak penting gitu. Nah, ini juga demikian ketika lagu, syair atau semacamnya isinya membawa kepada keharaman, maka mengucapkannya juga haram. Ini Qasimim. Nah, ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama ini Qasimim. Bacanya begitu. Jangan baca Qasimim. Nah, enggak salah. Membaca huruf-huruf di awal surat itu panjenengan lihat tulisan Arabnya, jangan lihat hurufnya. Ini ngajar tajwid ini, enggak apa-apa kan, tajwid bagian dari Quran ya. Itu kan ada Hamim, ada Toha, ada Ain Sin Qaf, ada Alif Lam Mim, ada. Itu cara bacanya itu panjenengan lihat tulisan Arabnya. Misalkan to itu berarti toun, to al alif ada hamzah, toun kan begitu. Sim harus gitu karena ada, jangan tosimin, enggak.
taala. Jadi sin ya nun nanti digabung dengan mim ya mim. Nah, itu. Begitu caranya. Nah, adapun makna dari semua awal dari surat itu yang kita kenal dengan Fawatihus Suwar itu kita mengikuti, bukan kita, saya, panjenengan silahkan ikuti yang mana. Karena ada dua kan, ada yang memaknai, ada yang tidak memaknai. Saya ikut yang tidak memaknai. Kan begini, ada yang mengatakan Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Toha itu adalah Nabi Muhammad. Ya, tapi kalau Toha ya, Toha itu salah satu nama dari Nabi. Tapi kalau untuk Fawatihus Suwar, pembuka surat, kita ikut mazhab ahli tafsir yang mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu, itu aja sudah, tidak perlu ditafsirkan. Karena kalau lihat tafsirnya banyak. Saya pernah ditanya tuh di salah satu masjid di daerah Simogunung, Ustadz, ini katanya kalau membaca ini bisa apa, melewati apa, bisa begini, artinya ada ya, nggak tahu, lebih baik tidak perlu diyakini seperti itu, saya gitu, paham gak? Jadi kalau baca ini dibawa kemana bisa tidak terlihat atau apa. Quran itu agung, akhi, jangan untuk hal-hal yang remeh itu loh. Supaya dagangan laku dikasih tosin min ini di mana, di tempat ini, hati-hati loh. Saya sering menyampaikan itu. Quran itu kalamullah, jangan jadikan, ada itu tulisan di Quran apa lupa, itu taruh di bawah apanya nggak tahu. Kalau rombong itu di bawah rombongnya. Kata siapa? Kata guru saya, apa tulisannya? Quran. Haram. Nggak boleh Quran ditulis ditaruh di bawah, itu nggak boleh itu. Jangan baca, kalau memang baca nggak apa-apa, dapat pahala. Ya, ditulis taruh di bawah rombongnya itu, dekat roda itu. Itu yang ngasih juga ya saya nggak bisa, hanya kurang mikir Quran ini, Quran. Jangan mikir, nggak bisa. Satu ayat Quran itu nggak bisa, nggak ada harganya itu. Kita muliakan. Ke kamar kecil aja nggak boleh. Pokoknya kalau ada begini-gini itu tidak perlu. Saya sering ditanya itu, Ustaz, saya dikasih ini ijazah, tapi terus letakkan. Kalau dibaca monggo, niat baca Quran dapat pahala, barokahnya mudah-mudahan Allah melancarkan. Ya, tapi kalau diletakkan di tempat yang tidak terhormat, jangan. Kalau kita menemukan itu, ambil. Ada kalimat Quran, letakkan di mana yang tidak sepantasnya, di bawah, khususnya di bawah dia, ambil itu. Jangan. Ya, karena ada kalimat-kalimat, khususnya ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, itu namanya perkara-perkara yang muhtaramah. Muhtaramah itu dimuliakan, maka kita juga memuliakannya. Jadi Tasin Mim ini adalah Fawatihus Suwar. Kita ketika dihadapkan kepada huruf-huruf ini, hati kita berkata Allahu a'lam. Maknanya ini Allahu a'lam. Tasimin Allahu a'lam. Begitu caranya. Supaya kita itu tidak repot mencari makna. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itulah ayat-ayat ayatul kitabi, ayat-ayat Al-Quran Al-Mubin yang memberi keterangan, alladzi yafsilu bainal haqqi wal batil, yang mana Quran ini akan memperinci mana yang benar, mana yang salah, wal ghayyi war rasyad, mana yang sesat, mana yang lurus. Di akhir zaman ini ujian pertama manusia itu yang beriman itu iltibasul haqqi bil batil, tercampur aduknya yang benar dengan yang salah, nggak ketemu. Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlimi. Kalian terus jaga waktu itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, lakukan ketaatan, akan ada fitnah seperti malam gelap gulita. Ulama mengatakan makna gelap gulita itu ketika seseorang tidak mampu membedakan mana yang benar yang harus dia dukung, mana yang salah yang harus tidak dia dukung. Kan kadang nggak tahu, Pak.
Ini yang benar mana? Saya juga ditanya itu kadang-kadang kan Ustadz saya, jangan Ustadz itu yang benar mana? Yang itu apa yang itu? Karena mereka sama-sama mengaku benar kan. Nah itu kalau kita dihadapkan kepada seperti ini, kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran itu dengan dua cara, bisa mengaji tafsirnya seperti ini. Kalau tidak, bisa membacanya saja. Kalau ada perkara yang di hadapan kita tidak tahu mendukung mana, banyak baca Quran saja. Quran itu dengan keberkahannya akan menggiring kita. Loh ini loh, kamu ikut ini, jangan ikut itu. Kamu di sini, tempatmu di sini. Ya, itu. Sama Pak Sad juga kadang-kadang bingung. Tapi biasanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka Allah dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran nanti akan mengarahkan pikiran kita ini. Ini kayaknya kurang beres ini, kurang bener ini. Itu barokahnya Quran di situ. Jadi Quran itu menyinari jalan yang di hadapan kita itu nggak jelas itu. Yahdi lillati hiya aqwam. Quran semakin dibaca, semakin dipelajari, akan terus memberikan arah yang lebih baik terus. Subhanallah. Ini makna Al-Kitabul Mubin yang memberi keterangan. Keterangan apa? Bainal haqqi wal batil. Keterangan, kejelasan ini benar, ini salah. Yang masalah itu kadang-kadang sama-sama mengklaim Quran mengatakan begini, Quran mengatakan begitu. Nah kalau demikian kita kembali kepada kaul ulama dari dahulu, dari sahabat, mana kaul ulama di mana. Selama mereka juga masih silang sengketa dalam masalah tertentu, kita bebas, nggak apa-apa. Ini ada perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Aisyah, sama-sama sahabat kan. Ya sudah, kita ikut yang mana? Boleh. Itu makna khilaf. Bahwa khilaf itu, walaupun itu bukan hadis ya, ikhtilaful ummati rahmah, apa? Ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmat. Itu bukan hadis, tapi sering disampaikan. Kata Nabi SAW, perbedaan itu rahmat. Enggak, jangan kata Nabi lah, jangan kata Nabi. Perbedaan rahmat itu adalah benar. Ketika ini didukung oleh sahabat satunya, ini sahabat satunya, benar karena mereka semuanya mengembalikan kepada Nabi SAW. Benar itu. Kita kalau perbedaan ini merujuk kepada perbedaan sahabat, ulama ussaleh yang terdahulu, benar nggak apa-apa. Tidak perlu kita tengkar gontok-gontokan gara-gara itu. Dan boleh kita kemudian memberikan keputusan, ketetapan. Seperti di Al-Falah misalkan itu. Al-Falah itu ada aturannya anunya. Ya mau imam mau apa, ada namanya dewan syariah. Jadi ke sana itu siapapun ya ada aturannya gitu. Kalau dulu dibebaskan gitu kan. Ini mau ini, yang penting terserah imamnya mau. Sekarang ada aturannya dewan syariah tuh. Kalau di sini aturan begini. Jadi imam dari luar atau penceramah dari luar mau ngisi di sana itu ya harus ikuti aturan itu. Jangan memperbesar masalah ini, jangan gitu, ada aturannya. Untuk apa semua ini? Untuk kemaslahatan. Nah karena apa? Karena ketika ada perbedaan dan perbedaan itu masih dalam koridor kebolehan dan masih dipegang oleh para ulama, khususnya ulama-ulama terdahulu, para sahabat dan selanjutnya, maka kita boleh mengikuti salah satunya, boleh. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi kamu Muhammad, bakhi ini bisa bermakna muhlik ya, membinasakan ya. Tapi kan kepada Nabi enggak mungkin. La'allaka bakhi'un, bisa jadi kamu Muhammad merasa sedih gitulah. Nafsaka, dirimu, alla yakunu mu'minin, karena mereka orang-orang Quraisy itu, ini kan Mekah, ini turunnya di Mekah. Alla yakunu mu'minin, tidak beriman kepadamu, tidak menjadi orang beriman. Nabi itu ngajak orang, enggak pernah diikuti awalnya. Bukan tidak diikuti, tapi ditentang. Jadi kalau kita melihat awal Nabi menyampaikan Islam itu kan beliau pertama untuk dirinya. Kemudian turun ayat fasda' bima tu'mar. Muhammad, sekarang kamu berdiri, panggil itu orang, ajak masuk Islam. Ketika Nabi SAW mengajak masuk Islam, maka pada saat itu
Abu Jahal mengatakan, alihada jama'tana, saya kira kamu apa Muhammad, ternyata hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami. Alihada jama'tana. Nah, Nabi ketika itu sedih. Allah mengatakan, kenapa kamu sedih? Karena mereka tidak beriman. Kenapa? Laisa 'alaika hudahum, kamu itu bukan untuk memberi hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi yang memberi hidayah itu Allah. Nabi begitu. Suatu ketika Nabi itu di awal dapat wahyu, Pak, ya, dapat wahyu Iqra itu 5 ayat itu kan 3 tahun nggak dapat lagi itu, nggak pernah ditemui Jibril lagi. 3 tahun setelah itu nggak dapat. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat sampai beliau mau meloncat dari bukit itu, mau meloncat karena begini, beliau yang mengusik dirinya, jangan-jangan saya ini gila. Beliau sendiri, bukan orang, beliau. Kenapa saya tidak hanya 3 tahun vakum, masa vakum itu? Tapi setelah itu baru Nabi kemudian didatangi lagi oleh Jibril. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, Allah juga berfirman, kamu jangan sampai berlebihan dalam bersedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athim illam yu'min bihadzal hadits ya asafa. Al-Kahfi itu bakhi'un nafsaka, itu bersedih hati. Tapi kalau di sini jangan-jangan kamu membunuh dirimu, membinasakanmu gara-gara umat tidak beriman kepadamu. Itu jadi al-bakhi itu orang yang merasa sedih mendalam. Allah berfirman, inna sya'nu nazzil alaihim minas sama, kalau kami berkehendak kami bisa menurunkan kepada mereka dari langit ayatan mukjizat. Fadallat a'naquhum, maka kemudian leher-leher mereka akan tunduk laha khadiin. Jadi kepada mukjizat itu akan mengakui. Allah kalau ingin, Allah bisa. Ini juga kejadian di Palestina itu, Pak, di Gaza itu. Kenapa tidak dikasih tsunami saja itu orang-orang Yahudi itu? Hancur, selesai, mati semua, enak. Kenapa kok banyak mati malah orang Islam kena tembak? Kenapa kok pasukan Islam itu enggak kebal-kebal semua loh, tahan tembak itu? Malah kok banyak yang mati itu? Kenapa? Mana kekuasaan Allah, kan begitu kan orang. Allah katanya maha kuat, maha perkasa. Mana? Nah, begitu. Nah, itu kita, Pak, orang-orang awamnya begini. Allah berfirman, inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayat. Kalau kami mau, kami bisa turunkan. Sama umat kenapa berbeda terus? Kan kelemahan umat Islam itu khususnya di Timur Tengah itu kan karena berbeda, Pak. Berbeda. Jadi negara Teluk itu 22 negara itu mau saling bunuh itu. Ada satunya ikut yang mana? Itu kalau andaikan mereka bersatu, mereka semuanya aman, kuat. Walau syaa rabbuka ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazal mukhtalifin. Ini ayat di surat Hud menunjukkan bahwa sampai dunia ini berakhir, perbedaan tidak akan pernah tiada. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa, maka Allah akan menjadikan manusia ummatan wahidatan, satu umat, satu ibadah, satu keyakinan, satu tujuan. Kalau Allah menghendaki bisa, itu bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi takdir mereka dijadikan untuk saling berbeda. Jadi kalau kita dihinggapi perasaan seperti itu, kenapa kok kita ini tidak satu tujuan saja ya? Jadi jangan berbeda. Maka tanamkan dalam diri kita, itulah kehendak Allah, dan Allah sudah mentakdirkan perbedaan itu ada sampai kapanpun. Itu Quran yang mengatakan. Jadi kalau Allah mau, apapun terjadi. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka di situ kita akan merasakan hikmahnya. Hikmahnya itu ada, Pak. Dalam kehidupan ini hikmah itu ada.
Nggak ada orang senang terus itu, nggak ada. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil hikmah. Nggak ada orang sedih terus itu, bohong itu. Saya tidak percaya. Ya nggak tahu. Yang penting saya tidak percaya. Ada orang, ya Allah Ustaz, setahu saya dari hidup ini, dari kecil sampai sekarang nggak pernah merasakan kehidupan yang nggak mungkin. Kalau tidak merasakan seperti orang lain, ya punya ini punya itu, tapi kebahagiaan yang di hati Allah Maha Adil sama. Panjenengan mungkin hidup di mana mungkin tidak sama dengan mereka yang hidup di tempat yang lebih baik, tapi perasaan dan hatimu sama dengan mereka, gak akan ada perbedaan, sama itu. Orang miskin ada sedihnya, ada senangnya. Orang kaya sama, ada sedihnya, ada senangnya. Kenapa? Ketika sedih dia harus mengambil hikmah, pelajaran. Ketika bahagia dia juga harus mengambil pelajaran. Gak ada itu. Orang sehat terus gak ada, mesti sakit. Nah, kadang-kadang karena keyakinan kita yang tidak baik ini, masih kurang ini, kita itu berubah dengan keadaan itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Allah mengatakan ada sebagian manusia itu menyembah Allahnya itu di pinggir jurang atau di tepian. Apa maknanya? Kalau dia mendapatkan kebaikan lupa diri, kalau mendapatkan kesedihan putus asa. Itu menyembah Allah, kata Al-Qur'an, seperti di pinggir jurang, mudah tergelincir. Tapi ada sebagian manusia itu tidak, sedih dia mengambil manfaat, sabar dapat pahala, bahagia dia juga mengambil pelajaran, syukur dapat pahala. Gitu Pak. Jadi orang Islam itu nggak boleh bersedih terlalu sebenarnya. Dan subhanallah, orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, kesedihannya pasti setelahnya diberi hiburan oleh Allah. Nabi kita itu setiap sedih diberi hiburan terus. Makanya di Quran kita menemukan tasliyah itu. Coba lihat, kenapa Nabi SAW di Isra Mi'rajkan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Kenapa Nabi diisrakan? Coba lihat tafsirnya, mesti tasliyatan. Apa tasliyah itu? Untuk menghibur beliau. Dan menghibur dari apa? Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Di tahun itu pamannya meninggal, istrinya meninggal, mau ngajak orang Taif masuk Islam, dilempari batu. Itu kan sedih beliau itu. Ya Allah. Tapi kesedihan beliau kemudian diganti dengan tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala, diisrakan dan dimi'rajkan. Sama dengan ayat tadi yang saya baca itu. Orang beriman juga begitu. Coba kita perhatikan kehidupan kita. Coba aja. Kalau bersedih itu mesti nanti dikasih hiburan oleh Allah itu. Ya tentunya hiburan yang baik, yang memang Allah sendiri supaya menyeimbangkan dirinya. Begitu. Makanya tidak ada kesedihan berkepanjangan itu, enggak ada. Kalau ada yang error. Errornya itu, salahnya itu pertama di dosa, biasanya dosa. Kalau ada orang nggak pernah bahagia, bingung terus, dosanya kurangi. Dosanya kurangi, yaitu. Nah, wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin, tidaklah datang kepada orang-orang Quraisy itu dari peringatan, dari ayat, dari zat yang maha pengasih, yaitu minar rahman, muhdatsin yang baru, illa kanu anhu mu'ridin, kecuali mereka berpaling dari ayat yang baru itu. Kalau Quran turun itu, ini orang-orang Quraisy itu mesti berpaling. Di antara berpaling mereka itu mesti mukuli, ini di awal-awal, ini kan Mekah ini ayat Mekah, turun di Mekah. Mereka berpaling kemudian memukuli, kadzabuhu fatba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahaditsa fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Jadi mereka itu kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran turun disampaikan oleh Nabi SAW, mereka mengolok-olok, ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian mereka menyakiti, fasaddu an sabilillah. Abdullah bin Mas'ud itu pernah dipukuli
pernah dipukuli itu karena membaca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Nabi di malam hari begini, turun kepada saya surat Ar-Rahman, siapa besok yang akan membaca di depan Ka'bah. Jadi begini Pak, di Ka'bah itu yang sekarang itu, dulu orang-orang Quraisy kumpulnya di situ, tempat ngumpulnya di situ. Sampai kakek Nabi SAW Abdul Muttalib itu punya tempat khusus, karena beliau kan tokohnya itu, punya tempat khusus di situ, di depan Ka'bahnya itu loh. Makanya Nabi SAW naik ke tempat dia, yang mana tempatnya tidak bisa ditempati siapapun, tapi Nabi naik ke situ. Nah, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini memberanikan diri untuk membaca surat Ar-Rahman. Nabi mengatakan konsekuensinya besok akan dipukul. Ini Nabi sudah tahu, kalau ini ada ayat turun, tolong dibacakan kepada orang-orang Quraisy itu. Tapi konsekuensinya akan dipukul. Sahabat diam semua. Waduh, yang mukul ini kalau sampai Umar itu sebelum masuk Islamnya itu. Umar itu kan suka mukuli sebelum Islamnya gitu. Ya saya baca bukan berarti saya nggak suka sahabat direndahkan, itu termasuk paling nggak suka. Itu ketika saya mendengar, ya nggak saya mau jemput lah. Mendengar jalwalah itu. Ceramah ini. Apa Umar itu? Umar. Kok ngarang-ngarang tarawih 20 itu kan Umar itu kan yang menjadikan pertama kali tarawih 20 rakaat itu loh. Kan Umar. Apa enggak ada kerjaan? Saya enggak seneng ya. Dibilang kan Umar pertama kali itu tarawih 20 kan. Harusnya kan 8. Nabi kalau tarawih 8. Abu Bakar 8. Umar. Nah, Umar ini memberikan inovasi. Orang kan dulu di masa Nabi sendiri-sendiri tarawihnya. Abu Bakar sendiri-sendiri tarawih itu Pak, di masjid sendiri, nggak ada jemaah itu. Nah kemudian ini kok Umar melihat ini orang kok sholat sendiri-sendiri tarawih gimana ini wis kumpul. Nah dilihat mereka itu soalnya kok kurang gitu, bahkan sudah tambah sekarang karena ini sholat sunat. Kalau sholat wajib nggak boleh, ya nggak boleh, siapapun nggak boleh. Ini sholat sunat tambahi jadi 20. Nah itu nikmal bid'atu hadhihi kata Umar. Ini bagus ini inovasi baru, ini bagus. Kemarin ada yang membahas Umar tuh kok bisa ini, andai kan gini kan orang jadi satu haluan, sholatnya 8 rakaat semua ya. Gara-gara Umar sekarang ini berbeda pendapat. Ini jangan disampaikan begini ini. Jangan pernah di hati kita itu ada sesuatu yang merendahkan sahabat. Minta ampun pada Allah Pak, minta ampun. Sahabat itu masuk surga semua Pak. Mereka pernah perang antar mereka di Jamal, di perang Jamal, di perang Siffin, mereka masuk surga semua. Kok kita yang bingung gitu loh. Ya ada, kebalikan ada. Kayak Syiah itu nggak suka ke Muawiyah. Muawiyah sahabat. Kenapa nggak suka? Muawiyah sahabat, penulis Quran itu. Kalau panjenengan pernah tahu riwayatnya, Muawiyah itu kalau nulis Quran itu bolpennya ini ditaruh di kupingnya yang kiri. Dari orang kalau naruh bolpen di atas kuping kiri, dia tidak akan pikun. Kalau panjenengan sering pikun lupa tuh, kalau habis nulis, saya akan baca kitabnya kan begitu. Saya itu lihat dulu tukang itu ya, potlotnya taruh di sininya terus. Itu nggak tahu apa ada sanadnya atau gimana. Saya baca Muawiyah itu kan penulis Quran ya. Nah kalau sudah itu capek, itu penanya ditaruh di kupingnya yang kiri ini. Itu ciri Muawiyah. Disebutkan itu. Nah oleh tukang-tukang sekarang diikuti itu. Nah ditambahi keterangan. Orang yang naruh potlotnya pas kerja itu di atas kupingnya yang kiri, dia tidak akan lupa apa yang akan ditulis tadi. Ini berapa meter ini?
Subhanallah. Jadi kadang-kadang ada fenomena di depan kita itu ada asal usulnya gitu. Tapi begini jangan katakan hadis. Nabi mengatakan barang siapa yang meletakkan potlotnya di atas kuping kiri, maka dia akan ingat terus sampai mati. Ya ini panjenengan masuk neraka ini. Ngarang-ngarang hadis itu hati-hati. Tapi itu ada hadisnya. Muawiyah itu ada, Aisyah itu nggak suka Muawiyah itu. Dihina, di apa dan sebagainya. Jangan, sahabat itu. Sahabat kita hormati. Kalau ada kabar tentang sahabat sampai kepada kita, kemudian ada suudzon di hati kita, minta ampun pada Allah. Minta ampun. Jangan kita ikut salah satunya. Wa ma jara bainas sahabi naskutu, kata ulama, apa yang terjadi antara sahabat naskutu, kita diam saja, urusan kita. Jangan ngurus urusan ahli surga. Mereka jelas, kita ini yang masih belum jelas. Ahli surga apa ahli apa? Mudah-mudahan menjadi ahli surga semua. Amin Allahumma amin. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Wallahu alam bisawab. Jadi ini di ayat pertama. Dan asy-syu'ara ini selain al-anbiya asy-syu'ara Maryam, Ibrahim ya. Al-A'raf itu surat yang di dalamnya paling banyak menceritakan para nabi. Al-A'raf, Maryam, Al-Anbiya, baru Syu'ara ini. Nabi-nabi diceritakan di situ semua. Nabi kan 25 disebutkan kan di sini semua. Nabi itu bukan hanya 25, banyak, tapi yang diketahui itu 25 dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk nanti akan bercerita tentang apa yang terjadi antara Musa dan Fir'aun, Nabi Ibrahim dan Namrud, itu ada juga di sini. Kita mengambil manfaat dari kisah-kisah Quran itu. Dan jangan samakan kisah Quran dengan kisah selain Quran. Nggak boleh. Kisah Quran itu luar biasa. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan.